Sungguh konyol. Ketika 100 Battle Domain Self-Insurance memburu ribuan tahun. Penunjukan Tuan Kota dan Komandan. Kapan waktunya bagi seorang anak kecil untuk menunjukkan jarinya? Tanda seru. Du Biao menghela nafas. Jika saat ini dia tidak membantah, saya khawatir banyak pemimpin akan mengundurkan diri. Jangan takut dengan anak ini. Bahkan jika Tuan Kaisar Perang ada di depan mata, kamu tidak dapat dengan mudah memecatku. Mendengar ini, banyak pemimpin fluktuasi mata juga diam-diam mengangguk. Nenek moyang mereka dari 100 Battle Domain tidak menumpahkan darah untuk prajurit utara. Bahkan jika Kaisar kembali, dia harus menjaga perasaan itu sampai batas tertentu. Tidak mungkin membuat orang seperti itu. Menakutkan. Mata Qin Yichen juga bersinar dingin ketika dia melihat pemimpin itu sedikit terguncang, karena kata-kata Du Biao menjadi tenang kembali. Ketika Zhao yang melihat ini, sudut mulutnya menyeringai. Sikap Qin Yichen benar-benar mengejutkannya, tetapi yang terakhir masih terlalu muda. Seorang junior dari Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, bahkan jika dia menyandang nama Kaisar-Kaisar Perang, tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan 100 pertempuran mereka. Domain. Tanda seru. Tanda seru. Duta besar. Kami tidak ingin membuat hubungan terlalu kaku, dan kami ingin memberhentikan posisi pemimpin. Sebaliknya, Anda kembali dan bertanya kepada Raja-Raja Perang. Jika dia setuju, saya tidak akan memiliki dua kata. Lu Honggan terbatuk, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Dia tidak meremehkan Qin Yichen, tetapi jika tidak ada kekuatan, tidak diragukan lagi adalah lelucon untuk membicarakan tentang pemecatan pemimpin. Di bawah tatapan banyak mata, Qin Yichen tidak marah, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia melirik banyak pemimpin, dan suara samar terdengar pelan. Dengan kata lain, apakah Anda tidak peduli dengan perintah Kaisar? Utusan itu serius. Saya tidak menghormati Kaisar-Kaisar. Hanya saja pemecatannya terlalu besar. Anda dapat kembali dan bertanya kepada Kaisar-Kaisar. Zhao yang menatap Qin Yichen dengan dingin dan berkata, menurutnya, anak ini masih terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa 3 kata dan 2 kata dapat mengejutkan aturan ini? Bisakah mereka bertahan sampai hari ini, melalui mulut? Jika bukan karena identitas Kaisar-Kaisar Perang, seorang anak yang baru saja menerobos ke Raja Abadi akan berani lancang di sini, mereka akan segera ada di sana. Melihat Zhao yang telah melangkah maju untuk berdiri, Du Biao mencibir dan mengabaikan Qin Yichen secara langsung. Melangkah keluar. Dia tidak bermaksud menyerahkan segel dominasi. HMPH. Mulut Qin Yichen tiba-tiba tersenyum dingin. Saat berikutnya, dia bergerak di kakinya. Siluet itu masih berhenti. Tetapi sosoknya tiba-tiba menyapu ke belakang Du Biao. Dan saat Qin Yichen bergerak, pupil Du Biao tiba-tiba menyusut. Rasa krisis tiba-tiba muncul dari hatinya. Dan dia hampir mundur karena naluri. Sua. Dan pada saat ini, angin kencang tiba-tiba menerpa punggungnya. Bang. Wajah Du Biao tenggelam. Dia tahu bahwa Qin Yichen lah yang telah menembak dirinya sendiri. Namun, bahkan seseorang yang baru saja menerobos ke Immortal Monarch 1 Heavenly Layer tidak cukup untuk membuatnya cemburu. Segera, dia sama sekali tidak menghindar. Backhand adalah tembakan telapak tangan. True Origin yang agung tersapu seperti banjir. Bang! Keduanya menabrak satu sama lain, dan suara keras tiba-tiba bergema. Badai True Origin mengamuk, debu berhamburan, dan di mana Du Biao berada, itu langsung runtuh. Jalan retak seperti sarang laba-laba di grid spreading di aula. Pada saat ini, siluet Qin Yichen tetap di tempatnya hanya menghilang perlahan. Melihat pemandangan ini, banyak pemimpin memiliki kilasan keheranan di mata mereka. Mereka jelas tidak menyangka bahwa junior dari Immortal Monarch 1 Heavenly Layer ternyata adalah jadi di luar kebiasaan. HMPH, dibandingkan dengan tubuh berdaging, Du Biao dicemooh. Meskipun dia tidak mengambil banyak keuntungan dalam satu pukulan, tetapi dia sama sekali tidak ragu. Dia menjentikkan dengan 5 jari dan meninju lagi ke siluet yang baru saja muncul. Bang! Dengan suara keras, tanah di aula besar benar-benar hancur. Namun, pada saat ini, mata Du Biao memancarkan warna redup. Karena tinjunya menembus langsung melalui siluet itu, tidak ada hambatan yang ditemui. Bang! Detik berikutnya, kepalan emas tiba-tiba muncul di depan Du Biao, dan kekuatan mengerikan mengalir seperti letusan gunung berapi. Segera, kerumunan tiba-tiba menyusut untuk melihat tubuh Du Biao melesat seperti bola compang camping, dan akhirnya membentur tanah dengan keras. Debu mengamuk, tanah berantakan, dan banyak pemimpin tidak mampu tersedot napas dingin saat ini. Junior ini mengubah Du Biao menjadi pukulan. Tanda seru. Tanda seru. Konfrontasi antara dua orang hanyalah kilatan cahaya, dan gaya tubuh aneh Qin Yichen membuat mereka tidak pernah terdengar. Bahkan eksistensi yang kuat seperti Zhao Yang dan Lu Hong gagal melihat kekuatan gaya tubuh mereka. Titik. Selain itu, pukulan terakhir dari Du Biao, kekuatan terungkap Qin Yichen sama sekali tidak sesederhana lapisan surgawi satu Raja Abadi, dan bahkan mereka merasa bahwa pemuda ini belum menggunakan kekuatan penuhnya.
Meskipun intelijen mengatakan bahwa Qin Yichen baru saja menerobos ke Immortal Monarch 1 Heavenly Layer, para pemimpin ini memperkirakan bahwa kekuatan anak ini setidaknya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Saya mengatakan bahwa jika Anda ingin pergi, pertama-tama Anda harus menyerahkan posisi pemimpin dan penguasa kota. Di jalur mata yang terkejut, Qin Yichen melangkah perlahan melintasi tanah yang rusak dan akhirnya berjalan di depan Du Biao. Suara dingin itu terdengar perlahan. Anda melihat siluet ramping ini. Wajah Du Biao tenggelam dan dia akan minum karena marah. Tetapi dia merasakan aliran darah. Segera, dia hanya bisa menutup matanya, melihat ke arah Zhao Yang untuk meminta bantuan. Du Biao juga sangat tidak berdaya. Dia bermimpi dan tidak berharap. Daya ledak anak itu sangat mengerikan. Meskipun dia sedikit menghina barusan, tetapi dalam kondisi normal, dia tidak akan kalah telak. Namun, di hadapan tatapan Du Biao, Zhao Yang mengalihkan pandangannya, seolah dia sangat tidak puas dengan penampilannya. Awalnya, Zhao Yang ingin menggunakan tangan Du Biao untuk membunuh prestise Qin Yichen. Tetapi yang terakhir tidak hanya tidak memainkan peran yang diharapkan, bahkan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk dicegah. He Zhao Yang tidak mau mengekspos dirinya sebagai pemborosan. Merasakan aura pembunuh dingin yang memancar dari Qin Yichen, semua orang tidak ragu. Jika Du Biao memberontak, anak ini akan menyakiti si pembunuh. Tuan utusan, Du Biao hanyalah dorongan hati, dan saya berharap utusan-utusan menunjukkan belas kasihan. Saat itu, Lu Hong menghela nafas, membuka mulut dan berkata, perilaku Du Biao sebelumnya memang kasar, tapi bagaimanapun, dia adalah orang 100 Battle Domain, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja.